Hudam mir rabbihim. Orang yang bertakwa itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Bukan petunjuk dari ustadz, bukan petunjuk dari doktor, bukan. Jangan karena saya doktor betul semua, nggak ada itu. Saya pun bersalahan aja di kerja saya. Bukan petunjuk dari profesor, bukan. Agama ini bukan petunjuk dari habaib, bukan. Bukan petunjuk dari kiai, bukan. Bukan petunjuk dari tuan guru, bukan. Hudam mir rabbihim, petunjuk dari Tuhan. Hati-hati Pak beragama itu sekarang. Banyak yang aneh-aneh saya lihat di internet itu sekarang. Dikiranya dia itu membawa petunjuk, bukan. Jangan pernah bilang inilah yang betul menurut saya. Kacau semua agama ini nanti. Tidak pernah saya ajak orang supaya jadi pengikut saya. Pernah itu. Saya selalu ingat firman Tuhan. Udu'u ila sabili rabbik. Ajak manusia itu ke jalan Tuhan. Jangan ke jalan kita. Saya ini punya nafsu. Punya keburukan. Punya kejahatan. Punya kebiasaan. Punya keluarga. Punya tradisi. Yang macam-macam. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Saya lihat internet itu makin hari makin aneh yang ceramah di situ. Makin aneh. Ada saya dengar ceramah. Kalau tidak ikut dia, sesat. Dari mana itu ceritanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKM Masjid Jamik Medan Area. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, ananda-ananda sekalian yang pada malam hari ini kembali belajar Al-Quran, yaitu tentang tafsir Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka itu? Sulit dipahami kalau tidak melihat ayat-ayat yang sebelumnya. Alif, Lam, Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu yang bertakwa? Yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Wa yuqimuna as-shalah, melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang yang bertakwa itu percaya kepada Al-Quran.
Wa ma unzila min qablik, percaya juga kepada Taurat, Injil dan Zabur. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan hari akhirat. Berarti Bapak, Ibu-ibu, yang dimaksud dengan mereka itu di sini al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Cirinya tadi percaya kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada kitab Zabur, Taurat dan Injil, dan yakin dengan hari akhirat. Itu ciri orang bertakwa. Itu semua kalau dilakukan yang 6 perkara itu, kesimpulannya ayat ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Berarti kalau tak seperti itu, tak dapat petunjuk. Insya Allah yang 6 itu sudah kita lakukan itu. Percaya kepada yang gaib, ya. Percaya kepada Allah. Allah itu gaib. Tidak percaya kepada pohon. Pohon itu tidak gaib, nyata. Tidak boleh percaya sama pohon. Tidak boleh percaya kepada cincin. Tidak boleh percaya kepada jimat. Tidak boleh percaya kepada dukun. Harus percaya kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi salat. Alhamdulillah kita sudah salat. Menafkahkan sebagian rezeki, insyaallah minimal sekali seminggu setiap Jumat kita laksanakan. Percaya kepada Al-Quran, iya, buktinya kita datang malam ini belajar. Percaya kepada Zabur, Taurat dan Injil, iya, buktinya kita yakin bahwa itu tidak asli. Yang kita percaya Al-Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun, kita percaya dengan hari akhirat, buktinya kita tidak berbuat jahat di dunia. Salah satu ciri yang paling jelas orang yang percaya kepada hari akhirat tidak lasak di dunia ini, karena dia yakin ada pembalasan di sana kalau dia berbuat buruk. Kita selalu hati-hati. Semua yang 6 itu ala hudam mir rabbihim, orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan. Baru kita lihat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mereka itu, orang yang bertakwa itu ala hudam mir rabbihim, berada di atas petunjuk. Orang yang bertakwa itu posisinya di atas. Tinggi posisinya. Di atas. Ala artinya di atas. Orang yang tidak bertakwa posisinya rendah. Mari kita buktikan. Orang yang pakai narkoba tidak bertakwa, pasti tidak ada harga diri di masyarakat. Malam begadang, mengganggu orang. Setiap kita laksanakan, kita lakukan yang berlawanan dengan sifat orang yang bertakwa, pasti harga diri kita turun. Pasti itu. Apalagi zina, ini lagi lebih kacau hidup kita dibuatnya. Coba Bapak Ibu masuk tengah malam ke kampung ini, bawa perempuan yang tak jelas, masuk ke rumah tengah 2 malam, pasti kasus, turun harga diri. Setiap pelanggaran Tuhan yang kita lakukan, pasti tidak ala hudam bir rabbihim, tidak di atas petunjuk, jatuh harga diri. Orang yang minum minuman keras, pasti jatuh harga diri. Ngomongnya melantur, tak jelas, tak kemana-mana. Orang yang suka gosip, jatuh juga harga diri. Pasti itu. Yakinlah Pak, kalau punya kawan, dia suka menggosip, besok kalau kita tak ada, kita yang digosipinya. Jatuh harga diri. Pilih mana perbuatan maksiat yang banyak aturannya dan menjatuhkan harga diri, daripada perbuatan baik, biarpun susah-susah banyak aturan, menaikkan harga diri. Pilihlah yang kedua itu. Supaya kita ala hudam mir rabbihim, berada di atas petunjuk. Satu yang sering kita lupa. Kalau posisi kita
sudah berada di atas, tidak mungkin lagi kita naik. Kita akan jatuh karena sudah di atas. Itu sebabnya semakin tinggi keimanan seseorang, semakin kuat godaannya. Karena dia sudah di atas. Para nabi itu cobaannya keras. Karena ala hudam mir rabbihim. Kita ini orang yang terhormat. Sangat mulia. Luhur. Kenapa itu? Berhasil mengalahkan bisikan-bisikan negatif yang ada pada diri kita. Kita ini semuanya, semua manusia ini, Pak. Tidak ada yang tidak dibisiki supaya jahat. Tidak ada. Semua. Sekali lagi, semua manusia ini tidak ada yang tidak dibisiki supaya jahat. Tidak ada itu. Yang paling besar membisikinya dua. Satu, setan. Yang kedua, nafsu. Semua ini. Nah, semakin kuat kita bisa melawan itu, makin tinggi kualitas kita. Ala hudam mir rabbih. Tidak ada orang, Pak, begini. Dari lahir sampai dia mati, betul semua perbuatannya. Nggak ada. Karena setiap detik dia, asal berbuat baik, datang setan. Jangan kau buat, jangan kau buat, jangan kau buat, jangan kau buat. Nah, itulah kerja dia. Nah, semakin kuat kita melawan itu, makin tinggilah kualitas hidup kita. Jadi, di sini, di badan kita ini, ada nafsu. Dia bisa baik, bisa buruk. Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh nafsu itu. Yang boleh dia dikendalikan. Diarahkan ke hal-hal yang bagus. Nah, semakin sering ke yang bagus, ulaika ala hudam mir rabbihim. Tapi ini susah, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Itu sebabnya di dalam Al-Quran untuk mengajak manusia supaya tidak masuk ke dalam perbuatan syirik. Kata yang digunakan Al-Quran adalah ta'alau. Itu ada orang belajar bahasa Arab. Ta'al, kata. Sini. Ta'al huna. Sini. Itu ta'alau sama dengan Allah. Artinya itu, mari ke atas. Mari meningkat kualitas. Jangan rendah. Kata Al-Quran, nanti boleh Bapak Ibu cek ya, di surah Al-Imran, surah ketiga itu, ayat ke-64, katanya begini. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, mari. Ta'alau, mari ke atas. Apa ajakannya? Ila kalimatin sawa. Allah na'budu illallah. Kita jangan menyembah kecuali Allah. Jangan kita sembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan kita syirik. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Tak boleh. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling untuk diajak ke atas, katakanlah bahwa kami adalah orang yang berserah diri. Kita lihat, Pak, ajakannya itu. Ayo kita naik ke atas. Kita naikkan harga diri kita. Caranya satu, Allah na'budu illallah. Jangan kita sembah selain Allah. Itu caranya satu. Jangan sembah uang. Turun harga diri. Apalagi menyembah kekuasaan. Turun harga diri. Turun.
Sembah Allah. Yang lain-lainnya itu biarkan mengikut. Bukan berarti tak boleh Pak ya, harus punya uang, harus. Tapi jangan pusatkan perhatian di situ. Pasti turun harga diri. Turun harga diri. Yang kedua katanya, supaya naik harga diri, wala nusrika bihi syai'a. Jangan kita sembah di dunia ini Tuhan dengan yang lain. Maksudnya, dia sembah Allah, dia sembah juga patung. Jangan. Orang yang menyembah selain Allah menjatuhkan harga diri. Kenapa? Apa yang dia sembah? Pohon. Pohon itu lebih rendah kualitasnya dari manusia. Dia tak bisa jalan. Dia tak bisa berpikir. Dia tak bisa membuat apa-apa. Kita sembah. Berarti orang yang musyrik menjatuhkan harga diri. Begitu Pak. Memahaminya begitu. Ada lagi yang disembah orang. Jin. Siapa disembahnya? Nyi Roro Kidul. Itu nggak ada itu. Menjatuhkan harga diri. Jatuh harga diri. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Tiba-tiba dia serahkan dirinya kepada jin yang kualitasnya lebih rendah dari manusia. Jatuh harga diri. Jatuh. Tidak ta'alau. Tidak ala huda. Jatuh harga diri. Masya Allah. Indahnya ajaran agama ini Pak. Untuk mengangkat harga diri manusia. Tidak percaya kepada darah. Tidak percaya kepada ayam. Tidak percaya kepada pohon. Tidak percaya kepada kayu. Tidak percaya kepada keris. Tidak percaya kepada cincin, batu-batu. Tidak percaya kepada ATM. Indah agama ini. Ta'alau. Ayo kita naikkan harga diri kita. Jangan kita sembah selain Allah. Dan jangan kita musyrik. Jangan musyrik. Saya percaya yang hadir di masjid ini 100% bebas dari perbuatan-perbuatan syirik insya Allah. Masih ada ibu-ibu kalau hamil naruh gunting di perut, masih ada di sini. Jangan lagi Bu. Turun harga diri, percaya sama gunting, nggak usah. Jangan lagi tuh. Nggak usah taruh, aman itu, aman. Tradisi kita aja itu. Bersihkan itu semua, perbuatan-perbuatan syirik. Supaya naik harga diri. Masih ada di sini, kalau punya anak kecil, ditaruhnya di tangannya itu gelang-gelang, kerang, salin batuk, segala macam. Nggak usah. Syirik. Selama kita percaya. Pernah saya tanya orang di kampung saya, percaya sama itu? Tidak. Kalau gitu ngapain ditaruh? Bingung lagi dia jawabnya. Ada jawabannya itu yang bagus. Anggap aja tali-tali gelangnya itu menghilangkan daki. Selesai urusan. Biar bersih itu dakinya. Dan percaya. Tapi Pak Ustadz usaha. Salah usahanya. Tidak begitu caranya. Salah. Bersihkan itu semua. Jadi hidup ini sebenarnya simple, sederhana. Kalau kita ikut ajaran agama ini, naik harga diri kita. Yang buat ribet itu, tradisi-tradisi kita yang lama itu, yang payah ditinggalkan. Buat ribet semuanya. Samanya itu Pak, mohon izin, mohon maaf. Kita ini sekarang, khususnya kita di kota inilah, kebanyakan perayaannya, sehingga repot kita dibuatnya. Saya bukan menyalahkan itu ya, tapi kalau bisa kita kurangi lah itu. Sedikit-sedikit peringatan. Setahu saya, di dalam ajaran agama ini, yang disuruh kita makan itu paling tidak cuma 2 kali dalam hidup ini. 1, ketika ada pesta pernikahan, dan yang kedua ketika akikah. Udah itu aja. Yang lain-lainnya itu kita tambah itu, baru kita repot menghadapi kehidupan ini. Repot jadinya. Jadi itulah. Makanya saran
ikuti aja ajaran agama ini supaya kualitas diri kita itu meningkat. Bukan berarti yang tadi bersalahan ya Pak, cuman buat repot, itu aja menurut saya. Nah, itulah dia Pak, tafsir dari ala di atas manusia itu, di atas. Selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita lihat hudam mir rabbihim. Orang yang bertakwa itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Petunjuk dari Tuhan. Bukan petunjuk dari ustadz. Bukan. Bukan petunjuk dari dokter. Bukan. Jangan karena saya dokter betul semua. Nggak ada itu. Saya pun bersalahan aja di kerja saya. Bukan. Bukan petunjuk dari profesor. Bukan. Agama ini bukan petunjuk dari habaib. Bukan. Bukan. Bukan petunjuk dari kiai. Bukan. Bukan petunjuk dari tuan guru. Bukan. Bukan petunjuk dari ajengan. Bukan. Hudam mir rabbihim, petunjuk dari Tuhan. Hati-hati Pak beragama itu sekarang. Banyak yang aneh-aneh saya lihat di internet itu sekarang. Dikiranya dia itu membawa petunjuk. Bukan. Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Al-Quran, seandainya Nabi mengarang-ngarang petunjuk yang kami berikan, kami tarik ubun-ubunnya. Rasul SAW. Jadi ceramah ini jangan pernah bilang inilah yang betul menurut saya. Kacau semua agama ini nanti. Agama ini bukan datang dari ustadz. Simple sebenarnya. Cuma kadang yang menyampaikan ajaran agama ini mau ditariknya orang supaya ikut sama dia. Itu lebih berbahaya lagi. Saya Pak, mungkin udah 1000 kali saya ceramah di kota Medan. Kalau dihitung-hitung. Tidak pernah saya ajak orang supaya jadi pengikut saya. Pernah itu. Saya selalu ingat firman Tuhan. Udu'u ila sabili rabbik. Ajak manusia itu ke jalan Tuhan. Jangan ke jalan kita. Saya ini punya nafsu. Punya keburukan. Punya kejahatan. Punya kebiasaan. Punya keluarga. Punya tradisi. Yang macam-macam. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Saya lihat internet itu makin hari makin aneh yang ceramah di situ. Makin aneh. Ada saya dengar ceramah. Kalau tidak ikut dia, sesat. Dari mana itu ceritanya? Boleh itu Pak. Kalau tidak ikut aliran dia, masuk neraka. Nggak ada itu. Tidak ada aliran-aliran dalam agama ini. Inna dina indallahil Islam. Nggak ada aliran-aliran. Itu semua dibuat ada mazhab untuk mempermudah kita saja. Jangan ada Pak pengajian-pengajian yang tersembunyi-sembunyi. Boleh. Itu tandanya nanti ditariknya lah Bapak itu ke dia itu. Ditariknya itu ke ajaran dia. Buka saja pengajian ini. Ini tayang di internet. Baca, tonton seluruh dunia. Tidak ada masalah. Tapi kalau sudah bersembunyi, adalah itu yang aneh. Saya kenal beberapa pengajian. Kumpulnya jam 10 malam. Pulangnya jam 4 subuh. Gabung laki-laki sama perempuan. Kenapa begitu? Supaya pengajiannya bagus. Mau ngapain? Perlu. Agama ini, sekali lagi, bukan dari ustadz. Bahkan bukan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi Nabi adalah
tabligh, menyampaikan. Nabi pun kalau menyimpang langsung ditegur Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Simpel Pak ya. Mudah sebenarnya kalau kita ikuti. Nah, mulai sekarang bersihkan pikiran. Tidak mesti ikut aliran A, aliran B, aliran C baru masuk surga. Nggak ada itu semua. Boleh ikut, boleh. Selama dia sesuai dengan hudam mir rabbihim, petunjuk dari Tuhan. Kalau sudah menyimpang, siapapun dia, jangan ikuti. Apalagi dia mengaku Nabi yang ke-26. Tidak ada lagi itu. Tapi sekali lagi, ajak manusia ke jalan Tuhan. Jangan ke jalan kita. Satu Pak, agama datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hudam mir rabbihim, datang dari. Kalau begitu, agama ini datang dari sana menjumpai kita. Karena kata dia, petunjuk dari Tuhan. Petunjuk itu datang dari sana ke kita. Bukan kita yang menjemput dia. Kita lihat dulu Pak ya. Agama itu yang datang ke kita, padahal kita yang perlu. Ini kalau di Medan nggak jalan ini. Siapa yang perlu dia yang datang. Tapi enggak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi Muhammad itu dia datang kepadamu. Rasul itu yang datang ke kita, padahal kita yang perlu. Hudam mir rabbihim, petunjuk dari Tuhan mereka. Kalau begitu, kalau dia sudah datang, apa tugas kita sebagai tuan rumah? Buka pintu, buka jendela. Buka pintu hati, buka jendela hati. Supaya masuk cahaya Tuhan. Jangan tutup. Saya tidak percaya orang yang mengatakan, kenapa ibu itu belum berjilbab? Belum dapat hidayah. Nggak betul itu. Karena petunjuk itu sudah datang. Masalahnya ibu itu tidak buka pintu hati. Itu problemnya. Sudah datang. Datang dia. Kata Imam Ghazali, seperti sinar matahari di pagi hari. Tugas si tuan rumah hanya membuka jendela supaya cahaya itu menembus masuk ke dalam rumahnya. Jadi anak-anak gadis kita, jangan pernah dikatakannya, kenapa tak berjilbab? Belum dapat hidayah. Sudah datang, hudam mir rabbihim. Datang, tugasmu nak, buka jendela hatimu, buka pintu hatimu, supaya masuk cahaya Tuhan itu. Ada juga bapak, sudah 60 tahun tak sholat-sholat. Masih slow aja jalan-jalan di situ, celana pendek, buka-buka aurat. Kenapa bapak celana pendek tak sholat-sholat? Katanya, petunjuk belum datang. Sudah datang, tapi dia kunci hatinya. Makanya begitu-gitu sajalah dia. Sudah 60 tahun pun masih nampak lututnya setiap hari. Ada orang begitu. Ala hudam mir rabbihim. Petunjuk dari Tuhan. Sudah datang. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang datang itu sangat berat dalam hatinya supaya kamu mau beriman karena dia rauf rahim. Dia itu sangat penyayang dan penyayang kepada kamu. Jadi petunjuk itu datang. Dan sifatnya tidak marah-marah, tapi rauf rahim. Kasihan melihat kita. Jadi kasihan itu Pak. Orang-orang yang sudah sepuh. Tapi tetap dia bilang, petunjuk Tuhan belum datang. Buka aja hati. Macam kita-kita inilah. Insya Allah istiqomah membuka hati kita. Supaya petunjuk itu bertambah-tambah. Wa yazidullahu allazina tadau huda.
Allah menambah-nambah petunjuk kepada orang yang sudah mendapat petunjuk. Terus ditambah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami masuk bimbing ke jalan yang lurus. Itu sebabnya ada yang disebut dengan nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Quran artinya Al-Quran. Al-Quran itu turun ke dunia ini karena dia datang. Bayangkan kalau Tuhan bilang begini. Kalau kamu mau dapat petunjuk, tidak kuturunkan Al-Quran, jemput ke langit. Kacau semua manusia. Alhamdulillah. Dia turunkan itu Al-Quran, padahal kita yang perlu. Jadi nanti, jangan salahkan lagi Tuhan kalau 7 miliar manusia ini masuk neraka. Karena Al-Quran sudah turun dan Nabi sudah datang. Datang bukan dijemput. Berarti kesalahan ada pada diri manusia yang tak mau menyambut tamu itu. Buka hati. Sama dengan bertamu ke rumah. Tugas kita hanya menghormati. Dan ini tamunya luar biasa. Petunjuk Tuhan ini. Tidak perlu dikasih makan. Bahkan dia yang ngasih makan nurani kita. Karena dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudam mir rabbihim. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, aneh luar biasa. Kalau masih ada kita ini, manusia-manusia kawan-kawan kita, sudah umurnya sepuh, tapi belum sholat. Aneh itu. Sudah menjelang meninggal, masih mau main judi. Aneh. Sudah mau sakaratul maut, tapi masih tidur pas sholat subuh. Dia bilang tidak ada petunjuk. Jangan. Petunjuk itu datang kepada kita. Kalau itu semua dilakukan, sudah datang petunjuk itu, kita buka hati kita, kata ayat itu, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya mau lebih dalam sedikit tentang ini. Muflihun. Muflih dalam Al-Quran artinya beruntung. Sama dengan sholat, azan, hayya alal falah. Itu artinya. Beruntung. Itu artinya itu Ustaz? Bukan. Bukan itu artinya. Itu terjemah yang mendekat. Hayya alal falah, al-muflihin, al-muflihun, artinya memperoleh apa yang dikehendaki. Itu artinya. Memperoleh apa yang dikehendaki. Kata ini terambil dari kata membelah. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, bahasa petani itu fallahun. Kenapa begitu Ustaz? Petani itu Pak, dia belah tanah itu, nah, dia masukkan benih ke dalam, kemudian tumbuh. Apa yang tumbuh? Yang dikehendakinya. Misal, dia tanam benih padi, tumbuh padi. Namanya itu muflih. Orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Dia memperoleh apa yang dikehendakinya. Itu maknanya. Jadi, kalau ada azan, hayya alal falah. Artinya itu, ala tadi itu, mari meningkatkan diri kita, falah, supaya kita dapat apa yang kita kehendaki. Itu artinya itu, azan itu. Apa yang kita kehendaki itu beda dengan yang kita kehendaki ketika habis sholat.
Kalau Bapak hidup di terminal setiap hari, yang Bapak kehendaki uang, 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 uang. Itulah itu. Persaingan ketat. Kalau Bapak hidup di tengah-tengah koruptor, orang yang kerjanya korupsi tiap hari, mengolah aja kerja tiap hari, nah yang di pikiran Bapak itulah itu. Bagaimana supaya bisa mengolah? Ternyata habis sholat, lain yang kita kehendaki dalam hidup ini. Sholat, apa yang kita kehendaki? Zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu yang kita cari. Itulah dia, hayya alal falah. Muflih. Jadi Pak, setiap diseru, datang ya, sholat. Sholat Pak, sholat. Sholat. Karena untuk mendapatkan apa yang kita kehendaki setelah kita sholat. Nah itu dia. Nah itulah dia Pak, pesan-pesan agama kita ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lupa, boleh ditonton. Lupa juga, boleh dibaca. Ada makalahnya, saya kirim. Yang penting mau belajar. Saya berharap kita ini istiqomah, insya Allah. Belajar Al-Quran untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari. Yang semakin hari makin banyak. Terima kasih Pak BKM, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.